Genki desu ka? Tema pembelajaran kita kali ini adalah ibento atau event yang dalam bahasa Indonesianya disebut acara atau kegiatan-kegiatan. Dalam tahun ini apa saja kegiatan yang telah kita lakukan? Kapan dilakukannya? Mari kita merefleksikannya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan tahunan yang biasa diselenggarakan di sekolah. Terus kapan dilakukannya? Nah, kita juga akan belajar kegiatan apa aja sih yang biasanya kita lakukan dalam event-event tersebut atau acara-acara tersebut. Hajime masyo. Pertama-tama kita akan belajar mengenai kegiatan yang ada di sekolah. Di sini disediakan 4 gambar. Dari gambar yang nomor 1 ini adalah upacara penerimaan siswa baru. Yang kedua ini adalah festival budaya. Yang ketiga ujian, dan yang keempat adalah kemah atau camping. Mari kita simak dalam bahasa Jepang. Ichi, Nyu Gakushiki. Nyu Gakushiki. Ni, Bunkasai. Bunkasai. Sang, Shikeng. Shikeng. Yong, Kyampu. Kyampu. Selanjutnya di sini gambar nomor 5 ini ada tamasya atau jalan-jalan. Yang gambar nomor 6 di sini adalah pekan olahraga. Yang ketujuh ada wisuda. Mari kita simak dalam bahasa Jepang. Go, ryoko. Ryoko. Roku, tai kusai. Tai kusai. Shichi, satsugyo shiki. Satsugyo shiki. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bulan. Kita pernah belajar mengenai cara menyebutkan bulan dalam bahasa Jepang di video sebelumnya. Sekarang kita review aja sedikit. Dari bulan Januari ini ada Ichigatsu, Februari Nigatsu, Maret Sangatsu, April Shigatsu, Mei Gogatsu, Juni Rokugatsu, Juli Shichigatsu, Agustus Hachigatsu, September Kugatsu, Oktober Jugatsu, November Juichigatsu, dan Desember Junigatsu. Selanjutnya adalah tanggal. Tanggal juga kita sudah belajar. Kita review kembali sedikit. Masih ingat ya? Di sini ada beberapa tanggal yang beda. Kalau yang sebelumnya itu kita udah belajar nih kalau cara menyebutkan tanggal itu di belakangnya dikasih nichi. Tapi untuk tanggal 1 sampai tanggal 10 dia nggak pakai nichi karena dia spesial. Tanggal 14, tanggal 20, dan 24 juga nggak pakai nichi. Jadi itu aja yang dihafalkan biar lebih simpel. Untuk tanggal 1 itu Shitachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika, tanggal 4 Yoka, tanggal 5 Itsuka, tanggal 6 Wika, tanggal 7 Nanoka, tanggal 8 Yoka, tanggal 9 Kokonoka, tanggal 10 Toka, tanggal 11 Ju Ichinichi, tanggal 12 Ju Ninichi, tanggal 13 Ju Sangnichi, tanggal 14 Ju Yokka, tanggal 15 Ju Gonichi, tanggal 16 Ju Rokunichi, tanggal 17 Ju Shichinichi, tanggal 18 Ju Hachinichi, tanggal 19 Ju Kunichi, tanggal 20 Hatsuka, tanggal 21 Niju Ichinichi, 22 Niju Nenichi, tanggal 23 Niju Sangnichi, tanggal 24 Niju Yokka, tanggal 25 Niju Gonichi, tanggal 26 Niju Rokunichi, tanggal 27 Niju Shichinichi, tanggal 28 Niju Hachinichi, tanggal 29 Niju Kunichi, tanggal 30 Sangju Nichi, dan tanggal 31 Sangju Ichinichi. Di sini ada kara dan made. Kara itu artinya dari, dan made itu artinya sampai. Selanjutnya adalah pola kalimat. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kapan kegiatan tersebut diselenggarakan. Polanya adalah kegiatan, lalu partikel wa, waktunya ditutup dengan des atau desta. Di sini apa sih bedanya des dan desta? Des atau mas digunakan untuk present tense, bisa juga disebut dengan waktu sekarang.
tapi bisa juga digunakan untuk waktu yang akan datang. Sedangkan desta atau masta digunakan untuk past tense atau waktu yang lampau. Oke, contohnya di sini ada Ichigatsu juichi nichi desu. Ichigatsu juichi nichi desu. Tanggal 11 Januari. Nah, ini bentuknya present ya, karena belakangnya itu pakai des. Oke, past tense-nya itu Ichigatsu juichi nichi desta. Ichigatsu juichi nichi desta. Oke, des-nya berubah jadi desta. Nah, ini bentuknya past tense, lampau. Nah, kalau emas, contohnya saya di sini pakai tabemas yang artinya makan. Ini bentuknya present. Kalau past tense itu jadi tabemasta. Oke, masunya diubah jadi masta. Oke, simpel ya. Yang tadinya pakai des tinggal diubah jadi desta. Yang tadinya mas diubah jadi masta. Oke, di sini ada contoh kalimat cara mengungkapkan kapan acara tersebut berlangsung. Contoh yang pertama itu ada Shiken wa sangatsu yoka desta. Shiken wa sangatsu yoka desta. Ujian diadakan tanggal 8 Maret. Oke, ini bentuknya past tense. Contoh yang kedua, Satsugashi wa rokugatsu 25 nichi desu. Satsugashi wa rokugatsu 25 nichi desu. Oke, wisuda dilaksanakan pada tanggal 25 Juni. Oke, dia di sini bentuknya present tense karena dia menggunakan des. Oke, simpel ya. Lanjut. Oke, contoh kalimat yang selanjutnya menggunakan kara dan made. Kara itu artinya dari, made itu artinya sampai. Oke, di depan kara dan di depan made ini diisi dengan waktu. Oke, kita simak contohnya. Di sini ada Shiken wa sangatsu yoka kara 25 nichi made desta. Oke, Shiken wa sangatsu yoka kara 25 nichi made desta. Ujian dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 25 Maret. Oke, waktunya itu yoka dan nijugo nichi. Kalau acaranya dilaksanakan pada bulan yang sama, kita sebutkan bulannya satu aja di depan. Oke, tapi kalau misalnya berbeda, kita sebutkan dua-duanya. Contohnya di sini, Ryoko wa 11 gatsu 29 nichi kara 12 gatsu 3 made desu. Ryoko wa 11 gatsu 29 nichi kara 12 gatsu 3 made desu. Oke, untuk contoh yang kedua, gatsu dan nichinya saya tulis menggunakan kanji. Ini kanji gatsu yang artinya bulan, dan ini kanji nichi yang artinya tanggal. Oke, artinya itu tamasya diadakan dari tanggal 29 November hingga 3 Desember. Oke, ini contoh yang dilaksanakan di 2 bulan yang berbeda. Oke, yang pertama itu di bulan November, yang kedua di bulan Desember. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kata kerja. Kata kerja yang akan kita pelajari adalah kata kerja yang biasa dilakukan dalam event-event tersebut. Oke, di sini gambar yang pertama yaitu menyanyi. Yang kedua itu adalah olahraga. Oke, kita simak dalam bahasa Jepang. Menyanyi itu adalah utao utaimashita. Utao utaimashita. Oke, uta itu artinya lagu dan utaimashita itu artinya bernyanyi. Oke, uta itu kata benda dan utaimashita itu kata kerja. Oke, kata benda ini bisa kita ganti dengan kata benda yang lainnya. Contohnya adalah judul lagu. Oke, saya ambil contoh itu judul lagu Heavy Rotation dari AKB48. Jadi kalau misalkan kita mau bilang menyanyikan lagu Heavy Rotation, utanya tinggal kita ganti Heavy Rotation o utaimashita. Oke, selanjutnya gambar nomor 2 olahraga yaitu Spotsu o shimashita. Spotsu o shimashita. Spotsu itu artinya olahraga, shimashita itu artinya melakukan. Berolahraga atau melakukan olahraga. Oke, sama kayak yang tadi, kata bendanya itu spotsu, boleh kita ganti dengan kata benda yang lain. Selanjutnya, di gambar selanjutnya, di sini ada orang yang sedang memasak dan sedang berpidato. Memasak dalam bahasa Jepang yaitu ryori o shimashita. Ryori o shimashita. Ryori itu artinya masak. Shimashita itu artinya melakukan, tapi ryori di sini kata benda ya. Harus ditambahkan kata kerja. Di sini kata kerjanya shimashita. Oke, ryori o shimashita artinya memasak. Gambar selanjutnya, supichi o shimashita.
Pici artinya pidato. Oke, jika ditambahkan shimasta berarti dia artinya berpidato, melakukan pidato. Oke, gambar selanjutnya di sini ada mendengarkan musik. Lalu yang kedua di sini ada mendengarkan cerita. Oke, kata kerjanya sama-sama mendengarkan ya. Kita simak mendengarkan musik yaitu ongaku o kikimasta. Ongaku o kikimasta. Ongaku musik dan kikimasta itu artinya mendengar. Selanjutnya, hanashi o kikimasta. Hanashi o kikimasta, yang artinya mendengarkan cerita. Hanashi itu cerita. Oke, jadi kata kerjanya di sini bisa sama-sama kikimasta. Tinggal kata bendanya aja tergantung apa yang kita dengar. Kalau yang didengarkan lagu berarti ongaku. Kalau yang didengarkan cerita berarti hanashi. Oke, gambar yang terakhir di sini ada pergi ke gunung. Yang dalam bahasa Jepang yaitu yamae ikimasta. Yamae ikimasta. Oke, di sini yamae ikimasta menggunakan partikel e ya. Kalau yang tadi sebelumnya kita menggunakan partikel o, untuk yang ikimasta kita menggunakan partikel e. Partikel e di sini bisa kita artikan sebagai ke, pergi ke gunung. Yama itu gunung, ikimasta itu pergi. Oke, jadi kalau misalkan kita mau ganti kata bendanya, yamanya diganti dengan kata benda lain, boleh. Tergantung lokasi mana yang kita tuju. Oke, selanjutnya di sini adalah pola kalimat. Pola kalimatnya di sini berfungsi untuk menunjukkan pada kegiatan tertentu kita melakukan kegiatan apa. Oke. Di sini polanya yaitu kegiatan notoki, kata kerja masta, kata kerja yang tadi yang bentuknya masta, yang bentuknya lampau. Oke, kita ketemu kata baru di sini, toki. Toki di sini artinya pada saat. Kegiatan notoki lalu dimasukkan kata kerja bentuk masta. Oke, maksudnya di sini pada acara tertentu kita melakukan kegiatan tertentu. Oke, contohnya di sini Bunka no toki ongaku o kikimasta. Bunka no toki ongaku o kikimasta. Saat festival budaya, saya mendengarkan musik. Saat festival budaya, saya mendengarkan musik. Oke, ini kegiatannya cuma satu. Tapi kalau kegiatannya lebih dari satu gimana? Ya, berikut adalah kegiatannya yang lebih dari satu. Contohnya di sini ada kyampu no toki ryori o shimasta. Soste uta o utaimasta. Oke, kyampu no toki ryori o shimasta. Soste uta o utaimasta. Saat camping saya memasak lalu menyanyi. Oke, kata kerjanya di sini ada ryori o shimasta dan uta o utaimasta. Oke, karena di sini kata kerjanya sudah dalam bentuk masta, berarti kita nggak boleh menambahkan partikel lain. Contohnya kayak partikel to yang artinya dan. Itu kita nggak boleh tambahkan partikel to karena bentuk mas itu sudah menjadi bentuk akhir dari suatu kalimat, atau bentuk masta itu sudah menjadi bentuk akhir dari suatu kalimat. Jadi kurang tepat jika kita tambahkan to di belakang masta setelah titik. Oke, jadi kita menggunakan kata penghubung nih, yang yaitu soste yang artinya lalu. Saat camping saya memasak lalu saya menyanyi. Oke, selanjutnya kaiwa. Oke, kaiwa itu adalah percakapan. Nah, di sini konteksnya adalah menanyakan suatu kegiatan dan kegiatan itu kapan dilangsungkan dan apa saja yang kita lakukan dalam kegiatan tersebut. Oke, mari kita simak dialog di bawah. Bunga saiwa itsu deshita ka? 1月10日でした。1月10日から13日まででした。文化祭の時、何をしましたか？音楽を聴きました。Oke, tadi adalah dialog percakapan antara dua orang yang menanyakan tentang bungkasai ya. Oke, sekarang kita bahas bungkasai wa itsu deshita ka? Oke, festival budaya kapan dilaksanakan? Oke, di sini ada dua jawaban. 1月10日 deshita. Tanggal 10 Januari. Ini kalau dilaksanakannya cuma satu hari. Tapi kalau misalkan diselenggarakannya dalam beberapa hari, kita menjawabnya menggunakan jawaban yang kedua. 1月10日から13日まででした.
dari tanggal 10 Januari hingga tanggal 13. Oke, Bungkasai no Toki, nani o shimashita ka? Apa yang kamu lakukan saat festival budaya? Ongaku o kikimashita. Saya mendengarkan musik. Oke, sekarang kita perhatikan. Tadi dia nanya menggunakan desta. Oke, destaka. Nah, dia juga nanya menggunakan mastaka. Oke, dia pertanyaannya bentuknya lampau semua ya. Jadi kalau misalkan yang ditanya itu destaka, kita jawabnya juga desta. Jadi kalau yang ditanyakan itu bentuk past tense atau lampau, berarti kita jawabnya juga dalam bentuk lampau. Sama kayak yang di bawah yang masta. Oke, nani o shimashita ka? Apa yang kamu lakukan? Ini bentuknya lampau. Berarti kita jawabnya juga bentuknya lampau. Di sini ongaku o kikimashita. Oke, sekian pelajaran kali ini. Tadi kita sudah belajar mengenai event yang ada di sekolah, lalu kapan diselenggarakannya, lalu kegiatan apa saja yang kita lakukan dalam event tersebut. Oke, semoga video ini membantu dalam proses belajar kita. Arigatou gozaimasu.